sifat munafik itu akan diangkat dari dirinya. Dan munafik ini kata Allah dalam surah An-Nisa 145, Fitarkil asfali minan nar. Orang munafik itu ditempatkan di neraka yang paling bawah. Dan satu bahagian Bapak Ibu sudah aman. Karena kalau sudah diangkat kemunafikan dalam diri kita, maka itu tandanya pintu neraka sudah tertutup untuk kita dengan kita datang subuh berjamaah. Yang ketiga, duduk di majelis zikir, mendengarkan ceramah atau kajian. Tidak satu hadis dan ayat yang menjelaskan keutamaannya. Salah satunya hadis Sahih Bukhari Muslim. Ma min qaumin yajlisuna majlisan yazkuruna fihi illa hafathumul malaika wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihim sakinah wa zakarallahu fi man indah. Bila ada satu kaum duduk mendengarkan kajian, mendengarkan ayat-ayat Allah dibacakan, kecuali mereka akan memperoleh 4 hal langsung saat itu. Pertama, kata Nabi, para malaikat menaungi mereka dengan sayapnya sambil memintakan ampun kepada Allah atas dosa-dosa mereka. Jadi Bapak Ibu yang duduk sekarang ini, semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Karena para malaikat yang menerima, yang menaungi kita dan memintakan ampun kepada Allah atas dosa kita. Karena itulah dalam hadis sahih yang lain disebutkan, orang yang dulu mendengarkan ceramah itu, mendengarkan kajian, mendengarkan taklim, ketika dia berangkat meninggalkan majlisnya, pulang ke rumahnya masing-masing, itu wayunadi munadin minas sama, para malaikat berteriak dari langit, kumu maghfurin, pulanglah kalian karena semua dosa-dosa kalian telah diampuni Allah. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang meninggal hari ini, seolah masuk surga. Saya tidak mendoakan Bapak Ibu meninggal hari ini, kan ajal ada yang tahu. Kalau Bapak Ibu habis ini dipanggil oleh Allah, dosanya sudah menghapus. Tapi ini dosa dengan Allah Bapak Ibu ya. Kalau hutang enggak, Bapak Ibu tidak bisa lunas hutangnya dengan ceramah. Nah yang kedua kata Nabi, wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah curahkan kepada mereka rahmatnya. Rahmat Allah ini mahal Bapak Ibu. Kata Nabi, tidak ada seorang pun masuk surga dengan amalnya. Sebanyak apapun amal seseorang, tidak akan membawa dia ke surga. Bahkan saya pun kata Nabi, tidak akan masuk surga dengan amal saya. Padahal Nabi itu tahajudnya kata Aisyah sampai bangkat-bangkat kaki beliau. Kenapa bangkat kaki Nabi tahajud? Lantas al-an husnihinna wa hulihinna. Jangan kau tanya lamanya Nabi berdiri. Karena Nabi itu kalau tahajud kata Aisyah, Al-Baqarah dan Ali Imran 1 rakaat. Coba bayangkan Al-Baqarah, Ali Imran 1 rakaat. Itu pun tidak layak untuk surga dengan amalnya. Apalagi kita yang salat wajib kita Allah 2 rakaat. Jadi yang bisa mengantarkan kita ke surga itu apa kata Nabi? Illa ghasyatumur rahmah, kecuali rahmat Allah saja. Jadi yang bisa mengantarkan kita ke surga itu kata Nabi hanyalah rahmat Allah. Dan di mana rahmat Allah itu ada, di mana majelis taklim diadakan. Karena itu ada hadis Bukhari Bapak Ibu, hadis sahih itu. Konon katanya dulu kata Nabi ada orang yang sudah membunuh 100 orang. Dosanya terlalu banyak. Yang besar-besar saja yang dihitung, yang kecil tidak dihitung, tidak tahu banyaknya. Yang besar saja membunuh 100 orang. Tapi dia ingin bertobat lalu mendatangi majelis taklim. Di tengah jalan dia mati. Di tengah jalan mati, Pak Ibu. Ribut malaikat rahmat dan malaikat azab, ini orang mau dibawa ke mana? Maka perintah Allah kepada para malaikat, ukur jarak rumahnya ke tempat kajian itu. Lalu hitung langkah kakinya. Setelah dihitung langkah kakinya, zada shibran, berlebih sejengkal bukan selangkah, ke tempat kajian yang hendak dia tuju untuk bertaubat tadi. Maka kata Allah ke malaikat rahmat, bawalah dia ke surga. Andai amal yang membawa dia ke surga tidak layak, amalnya tak ada, dosa terlalu banyak, taubat pun belum sempat, baru mau melangkahkan kaki menghadiri majlis taklim, di tengah jalan mati, berlebih sejengkal, Allah masukkan dia ke surga.
Itu bukti yang membawa orang ke surga bukan amalnya tetapi rahmat Allah. Bapak ibu tak pernah bunuh orang? Ada yang pernah bunuh orang ibu-ibu? Tak ya? Dengar ceramah tiap minggu, tambah lagi subuh, tambah lagi sore ibu-ibu majlis taklimnya. Kau dek corona saya kalau nak ke Bukit Tinggi bagai tak ibu-ibu? Buat seragam untuk sebantah. Kalau mati tak masuk surga tu Pak Ibu ya. Sulit rasanya itu. Ya. Yang ketiga kata Nabi, wa nazalat alaihumus sakinah. Kalau dia duduk mendengarkan kajian atau ceramah atau majlis zikir itu, Allah turunkan ketenangan hati, sakinah namanya. Jadi Bapak Ibu, ya, kalau Bapak Ibu galau, kacau, stres, maka jangan cari tempat hiburan, jangan jalan-jalan, jangan rekreasi, jangan curhat sana sini. Datangi majlis taklim. Allah jamin hatinya tenang. Sekarang ini saya yakin Bapak Ibu hatinya tenang ini. Walaupun banyak masalah tadi, walaupun beku pulang dari situ banyak lu masalah balik, tuan boleh tanggung jawab itu. Tapi selama duduk di sini pasti hatinya tenang. Itu janji Allah. Kalau ada orang duduk di majlis taklim hatinya tenang, itu maka jangan heran Bapak Ibu banyak orang takaluk dengan ceramah. Itu bukti hatinya tenang. Kalau nak tenang hatinya tak bisa lagi lalu Bapak Ibu. Yakinlah. Ada orang di rumah Bapak Ibu, ya lah dapat spring bed, lah mati lampu, hidui AC dalam selimut, bolak-balik saya baru nak. Kenapa? Hati nak tenang. Dengan ceramah menyandar saya kata enggaknya lalu sahibul komik itu bukti sakinah tu Pak. Yakinlah Pak. Jadi makanya saya kalau ceramah Bapak Ibu lalu jamaah, alhamdulillah itu bonus dari Allah tu. Dan itu mahal Bapak Ibu. Ya, mahal itu. Kemarin saya dengar berita di TV Ibu, ada pengusaha kaya raya Ibu, dak tanggung kayu, dak baseri pitil Ibu. Ya, istri cantik, artis terkenal. Perawatan istri ke Amerika tiap bulan. Budget perawatan istri 100 juta sebulan. Untuk kuku istri saya Ibu, untuk kuku saya 10 juta sebulan. Untuk kuku istri itu ambo pegawai negeri gaji ambo 5 juta sebulannya Ibu. Kok jinyo ambo tu gaji pertama untuk sabala kuku baru tu. Gaji kedua sabala lain bulan ketiga ambo mati tak makan lah Ibu. Bara kayu Ibu tertangkuk suami istri, tertangkuk narkoba. Ya, narkoba tertangkuk suami istri. Setelah diinterogasi ternyata dia sudah bertahun-tahun narkoba tu setiap malam ibu-ibu. Setiap malam narkoba. Ketika ditanya apa kok narkoba tiap malam, jawabannya stres, tak mau laluk mata. Coba bayangkan apa yang kurang lagi ibu-ibu? Yang kurang ketenangan hati. Adanya di mana? Di majlis taklim ni. Makanya bapak ibu-ibu besok kalau ya pengajian-pengajian kok subuh kok maghrib datanglah ke masjid kok. Minimal pe laluk je kemari. Ya. Orang ceramah kena susah mana kini lepas ibu. Kena ada YouTube satu kini kau pulang saya leh tu buka di YouTube. Santiang-santiang usah YouTube dari ambol itu. Cuman yang di YouTube ndak ada yang ampe tadi lah. Ya, ampunan tidak ada, rahmat Allah tidak ada, sakinah tidak ada, dan dibanggakan malaikat ndak ada. Kalau bapak ibu berjalan ke sini baru ada. Itu makanya kata Nabi, orang yang mendatangi majelis taklim tu ibu dihitung langkah kakinya. Satu langkah kakinya dalam hadis At-Tirmizi itu likulli khutwatin yaktuha, setiap satu langkah kakinya itu dihitung sama dengan pahala setahun salat malam. Ibu tahajud setiap malam, tahajud setahun baru sama dengan selangkah tadi ke sini. Makanya kata Nabi disuruh kita mendatangi majelis taklim itu khutbah, ceramah, wasiat, ambil jalan melingkar yang panjang. Karena dihitung langkah seperti orang yang bunuh 100 orang tadi. Jadi ibu-ibu yang di Mungko tu rumah, besok kalau ada pengajian jangan langsung kemari. Memutar lu ke pasar tu kama supaya banyak hitungan langkah kakinya gitu. Kalau motong ibu rugilah. Gitu. Ketik langkahnya. Gitu ibu. Jadi rugilah ibu-ibu yang kalau ada kajian langsung pulang, rugi mana? Ya, rugi mana? Nah, baiklah Bapak Ibu. Sampai jam berapa aku Bapak Ibu? Tu alun ceramah tu pembukaan saya baru Bapak Ibu. Sampai jam berapa biasanya Pak? Jangan sampai selesai itu dah batil lah Ibu. Sampai jam 6, sampai jam berapa? Jam 6. Baik, paling lama sampai jam 6. Itu paling lama. Kalau mudah-mudahan bisa lebih cepat. Ya. Kalau ada Bapak Ibu yang ada tamu di rumah silakan pulang enggak apa-apa. Yang sudah pensiun duduklah sigole. Ya. Kalau ada yang wajib dahulukan. Yang lebih wajib ya yang terkait dengan hak manusia itu dahulukanlah itu, enggak apa-apa.
Ya. Nah, kita akan bahas pagi ini Bapak Ibu surat Al-Muddatsir ayat 34 ya. Surat Al-Muddatsir ayat 34. Apa kata Allah? Auzubillahi minasyaitonirrajim was-subhi iza asfar. Demi waktu subuh apabila telah terang. Itu arti sederhananya Bu ya. Kalau dibuka terjemahan Al-Qur'an begitu terjemahannya itu. Demi waktu subuh apabila sudah terang. Nah, Allah dalam ayat ini bersumpah demi makhluknya yang bernama subuh. Ini sekarang ini, waktu subuh. Ketika Allah bersumpah demi waktu subuh, Allah memberikan sifat subuh dengan asfar, terang. Asfar itu Bapak Ibu artinya tidak terang. Ya, artinya bukan terang. Kalau Pak buka kamus, tidak terang artinya itu. Asfar itu artinya terbuka. Terbuka artinya. Itu kenapa orang yang berjalan disebut musafir. Perjalanan disebut safar. Kenapa berjalan disebut safar? Orang baru bisa berjalan kalau pintu terbuka. Jalan terbuka. Kalau jalan ditutup, pintu ditutup, orang tidak bisa jalan tuh. Makanya orang berjalan disebut musafir, perjalanan disebut safar. Artinya terbuka. Jadi subuh ini Allah sifati dengan asfar. Maksudnya terang itu yang dimaksud sebab terang itu terbuka. Kalau pintu dibuka, terang rumah kita. Kalau pintu ditutup, gelap rumah kita. Jadi yang maksud itu sebenarnya dibuka. Cuman terang itu akibat dibuka. Itu kira-kira dalam bahasa Arab begitu, namanya majaz. Yang disebutkan sebab, yang dimaksud musabbab. Kenapa Allah bersumpah demi subuh dikaitkan dengan asfar, terbuka? Kan banyak yang lain itu. Kalau wal asri khusrin. Kalau wad duha manfaat. Wa amasaila fala tanhar. Kalau subuh asfar. Apa hubungannya subuh dengan asfar? Kenapa kata asfar dipilih Allah ketika bicara subuh yang artinya terbuka? Allah ingin mengatakan pada kita di waktu subuh itu Allah membukakan semua pintu-pintu kebaikan. Bapak Ibu kalau ingin mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat, subuhlah waktunya. Petani kalau ingin menjadi petani yang sukses, jangan pernah terlambat bangun. Bangunlah di waktu subuh. Di kampung Bapak Ibu, orang bertanam bawang, bertanam lada, bertanam laduh, bertanam tomat. Jambara orang pergi ke sawah Bapak Ibu, habis subuh langsung bawa semprot menyemprot. Bu kalau lah siang hari menyemprot, hama lari ke dalam tanah Bapak Ibu, membuang racun saja. Ya. Bapak Ibu kalau menggali lontong jam 7 baru jago baru. Seminggu gali lontong tutup ikut lema. Enak. Ya karena pagi itu pintu rezeki dibuka oleh Allah tu Bapak Ibu. Anak-anak yang belajar kalau ingin pintar, hebat, dapat ilmu, belajarlah di waktu pagi itu. Karena kata Allah wal fajri, ketika Allah bersumpah demi fajar, apa hubungan sumpah Allah? Inna hal fi zalika kasamun lizi hijir. Waktu pagi itu otak manusia lagi encernya. Saya dulu Pak Ibu diajarkan guru saya, kami kalau di pesantren Pak Ibu jam 3:30, jam 4 paling lambat sudah bangun tuh. Itu sudah menghafal Quran tuh. Sudah belajar itu Pak Ibu. Dan itu menempel di hati kita, dalam otak kita. Kenapa? Di waktu subuh otak kita sedang bagus. Makanya Pak Ibu kalau mendengar ceramah kini lebih baik daripada sudah maghrib terkaluk seperti itu. Enggak, itulah latih saya tadi. Ya. Lalu mengapu le maben apa le, lalu mengasuh cucu le, lalu mabek rumah maupun mabek rumah le ya. Makanya Ibu kalau mendengar ceramah maghrib tu dak lama tahannya itu. Otak awak lah mulai latih. Kalau kini sedang fresh mana kau. Maka di waktu subuh tu belajarnya itu kenapa wal fajri dihubungkan dengan hijir, akal. Bapak Ibu kalau ingin sehat, apa kata Allah di surat ini At-Takwir 18 was-subhi iza tanaffas. Tanaffas demi waktu subuh apabila telah bernafas, nafas. Bapak Ibu kalau ingin sehat paru-parunya di waktu subuh ni hirup udaranya. Kenapa? Sekaranglah kualitas udara yang paling bagus. Tanya pada sama dokter Bapak Ibu. Jadi kebaikan dunia di waktu subuh itu kenapa Nabi berkata Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkati umatku yang bangun di waktu subuh. Jadi kalau ada umat Muhammad tak bangun di waktu subuh, maka keberkahan hidupnya sudah diangkat oleh Allah itu. Itu maka di kampung Ambo kalau ada orang jago siang panjang, kecil orang kampung Ambo lah dipatu ayam merasa kiang macam. Karena bangun siang itu tidak bagus. Ya.
Makanya dalam soal ibadah juga begitu. Makanya apa? Kita kan solatnya ada 5 waktu, Ibu ya. Dari subuh sampai isya. Mana yang paling besar pahala yang 5 itu, Pak Ibu? Subuh. Kenapa subuh? Karena kata Allah, aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana masyhuda. Karena salat di waktu fajar, salat subuh itu kata Allah dipersaksikan oleh para malaikat. Karena kata Nabi, tajtami'u malaikatul nahar wa malaikatul fil fajri. Di waktu subuh ini malaikat malam dan malaikat siang bertemu dan berkumpul. Malaikat yang mencatat amal kita untuk siang ini, di waktu subuh dia turun. Malaikat yang mencatat amal kita di malam hari, di waktu subuh dia naik, mereka berkumpul di waktu subuh itu. Maka para malaikat menyaksikan subuh kita ini. Itu kenapa waktu subuh itu asfar, dibuka semua pintu kebaikan. Nah, karena itu Pak Ibu saya akan sebutkan hadis-hadis. Ada banyak hadisnya ini, 10 paling tidak, yang menjelaskan betapa Allah memang membukakan segala pintu kebaikan di waktu subuh yang tidak ada di waktu lain. Nah, mari kita lihat pertama hadis dari Aisyah, hadis Bukhari Muslim. Apa kata Nabi? Rak'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat yang dikerjakan di waktu fajar untuk salat sunat nih, tadi hadis saya bacakan, lebih baik dari dunia dan semua isinya. Bapak Ibu salat yang tadi 2 rakaat setelah azan subuh tadi, tapi harus azan subuh dulu. Kalau sebelum azan tidak ada fajar namanya. Fajar itu azan apanya? Tandanya. Nah, maka nilainya lebih dari dunia dan isinya. Bapak Ibu yang hari ini itu sudah paling kaya sedunia ini. Kenapa? Dapat dunia dan seluruh isinya. Itu kenapa Bapak Ibu salat sunat rawatib ini kan banyak ya. Setiap salat sunat, setiap salat wajib ada rawatibnya. Ada yang 4-4, ada yang 2-2. Semua ada. Tapi subuh spesial, dikasih ganjaran sama lebih dari dunia dan isinya. Itu kenapa Bapak Ibu amal kita tidak pernah dibalas di dunia ini. Kenapa? Dunia terlalu kecil menampung balasan amal kita. Kalau yang hari ini dikasih cash oleh Allah, di mana mau kita taruh Bapak Ibu? Kalau saya dikasih cash lebih dari dunia dan isinya, di mana saya taruh? Ibu dikasih lo cash di malu belataan, apa lagi di malu belataan kok? Akhirnya bercakap tampik oleh dunia ketiknya. Itu makanya Bapak Ibu jangan dihubungkan ibadah orang dengan dunianya. Jangan. Tidak ada hubungan dunia dengan ibadah orang. Kadang ada orang salah paham, Pak. Percuma ke Mas Haji rajin ibadah tu apa tu ha? Siang malam ke Mas Haji mendak pandai terlambat ke Mas Haji duit citu ke citu je nya, keliru ibu tu. Ya. Tidak ada hubungan hidup dunia ini jumlah rezeki dengan ibadah orang. Kalau ibadah menentukan jumlah rezeki, maka para nabi yang paling layak hidup kaya. Ada yang menandingi ibadah para nabi, Pak Ibu? Tidak ada. Tapi para nabi itu hidupnya miskin-miskin dalam tanda kutip. Hanya Sulaiman dan Daud saja yang kaya diuji oleh orang dengan kekayaan. Selebihnya hidup payah. Itu makanya istri Nabi Nuh berkhianat karena tidak mampu lagi hidup susah. Istri Nabi Lut berkhianat karena tidak mampu lagi hidup susah. Semua para nabi itu hidupnya susah. Padahal ibadahnya hebat. Kenapa? Ibadah tidak ada kaitannya dengan dunia. Ibadah di akhirat. Karena kalau soal dunia Allah sudah uruskan. Nanti Bapak Ibu baca di surah Az-Zariyat ayat 22. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit Allah sudah catatkan jumlah rezeki dunia kita. Tak akan berkurang, tak akan bertambah, tak akan salah kirim Allah. Yang punya kita dicatatkan akan datang ke kita sedunia orang menghalanginya. Allahumma la mani alima a'taita wa la mu'ti alima mana'ta. Bila Allah sudah catatkan di langit, sedunia orang menutup pintu datang dia itu. Bila Allah tak mencatatkannya, sedunia orang mengantarkannya tak akan sampai kepada kita. Dunia sudah Allah bagikan untuk kita. Tidak adalah hubungan dengan ibadah. Ibadah untuk akhirat kita. Itu kenapa perintah Allah wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Engkau carilah akhirat. Walatan sanasibaka minad dunya. Jangan lupakan bagian duniamu. Ingat perintahnya beda Pak Ibu. Akhirat kau cari, dunia jangan kau lupakan bagianmu. Allah tidak mengatakan cari akhirat cari dunia, tidak. Kata Allah, cari akhiratmu, jangan lupakan bagian duniamu. Kenapa begitu? Dunia sudah dibagikan Allah untuk kita masing-masing. Ada yang dapat gadang saiknya, ada yang dapat ketik saiknya. Ya, maka orang yang iri dihapus amalnya. Dia tidak beriman dengan ketetapan Allah. Kalau akhirat betul kita mencarinya, Pak Ibu. Nah karena itulah ya salah satu yang dibukakan Allah di waktu subuh ini,
Salat sunat saja 2 rakaat lebih dari nilai dunia dan isinya. Yang kedua, kata Nabi dalam hadis dari Abu Ammarah, hadis riwayat Malik, man syahidal isya fa ka'anna maqama nisfa laila wa man syahidas subha fa ka'anna maqama laila. Siapa yang salat subuh berjamaah, kata Nabi, maka dia diberikan pahala setara dengan semalaman salat tahajud. Ibu, tahajud semalaman, ya, mulai jam 11 malam tahajud sampai subuh, itu sama nilainya dengan pahala subuh berjamaah tadi. Kalau ada orang, Ustaz, saya tidak bisa tahajud, Ustaz, karena kalau saya tahajud, saya tidak bisa datang ke masjid subuh berjamaah. Atau saya subuh berjamaah tapi saya tidak tahajud. Atau saya tahajud tidak bisa subuh berjamaah, tinggalkan tahajud itu. Tinggalkan tahajud itu. Ambil subuh berjamaah. Karena kata Nabi, subuh berjamaah ini nilai pahalanya sama dengan tahajud 1 malam. Dan tahajud 1 malam tu jangan Bapak Ibu kira ringan itu. Kata Allah, asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Orang yang tahajud di malam hari walaupun 1 rakaat, bukan 11, 1 rakaat saja dia tahajud di malam hari, titir, maka kelak dia tidak diikutkan berdiri di padang mahsyar saat semua orang berdiri kepanasan 50.000 tahun. Bapak Ibu baca nanti tafsiran surah Az-Zumar ayat 68, di padang mahsyar manusia berdiri 50.000 tahun. Kata Nabi dalam hadis Abu Ya'la begitu, 50.000 tahun manusia berdiri dalam keadaan yang panas teriknya tak bisa dibayangkan. Bahkan manusia ada yang minta mati, ada yang minta jadi tanah. Macam-macam pinta manusia ketika di padang mahsyar. Tapi ada manusia yang tidak ikut berdiri di sana, salah satunya orang yang tahajud di malam hari walaupun 1 rakaat. Coba hebatnya Bapak Ibu. Sekarang subuh berjamaah ini setara dengan semalaman tahajudnya. Apa dah hebat Bapak Ibu subuh berjamaah ini? Yang ketiga, hadis dari Ibnu Musayyab, dari Sa'ad bin Musayyib, kata Nabi, bainana wa bainal munafikin suhudul atama was subha. Perbedaan orang beriman dan orang munafik subuh berjamaah. Dulu Bapak dan Ibu, Nabi itu kalau ingin melihat siapa orang beriman, siapa orang munafik, lihat saja subuh berjamaah. Bila dia datang subuh berjamaah itu mukmin. Bila tidak datang subuh berjamaah itu munafik. Karena begitu kata Nabi, askalus salati alal munafikin suhudul atama. Seberat salat yang paling berat bagi orang munafik subuh. Kenapa subuh yang paling berat bagi orang munafik, Pak? Karena orang munafik ini ciri-cirinya nanti Bapak Ibu baca An-Nisa 142, orang munafik itu kalau beribadah yuraunan nas, selalu memamerkan kepada orang. Orang munafik kalau beribadah pencitraan. Kapan perlu bawa kamera live. Orang munafik itu kalau beribadah selalu memamerkan ibadah kepada orang. Kalau tidak nampak diurangnya malih beribadah. Kalau subuh Bapak Ibu, kasih Bapak Ibu tampaan subuh kau, orang lalu sadonya baru. Kalau zuhur tampak orang sakomplek, nyesapu orang, "Bu, yuk kama pergi masjid zuhur." Nampak orang. Makanya salat subuh ni berat bagi orang munafik. Maka kalau ada orang subuh datang ke masjid berjamaah, pasti bukan orang munafik. Tapi Bapak Ibu jangan salah paham pula. Besok pagi beko jangan Bapak Ibu, "Kau sagang kau munafik sih kau mah." Batu. Tak nampak dah subuh lah. Bapak Ibu paham saja, orang yang tak datang ke masjid itu ada benih kemunafikan tu. Karena yang paling berat salat bagi orang munafik itu subuh. Dan Bapak Ibu jangan anggap ringan munafik ni ya. Bapak Ibu kalau baca nanti di surat apa? At-Taubah 102, orang munafik itu kata Allah sanu'azibuhum maratan, akan diazab di dunia berkali-kali oleh Allah. Di akhirat nerakanya paling bawah kan? Fidarkil asfali minan nar, di dunia akan diazab berkali-kali oleh Allah. Apa azab yang paling hebat bagi orang munafik di dunia ketika mati? Bapak Ibu baca nanti surah Al-Anfal 50. Kata Allah, orang munafik itu ketika mati, al-malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum, turun para malaikat menampar-nampar wajahnya. Cuman kita tidak melihat, Pak. Orang munafik itu yang pamali semua yang subuh maka masjid, Pak, mati tapuk-tapuk malaikat di situ. Cayolah kamu. Encak Bapak Ibu, untung leko ada live ada apa ya rekaman, di-share ke jamaah nanti Pak ke warga. Kalau ada orang tak datang subuh berjamaah ke masjid, besok mati ditampar-tampar malaikat tu. Kau tak percaya, cubalah. Kau tangka-tangka, cubalah.
Ya Pak. Allah sebut begitu. Orang munafik itu kata Allah, itu surat Al-Anfal 50 itu, kalau dia mati nanti malaikat menampar-nampar wajahnya. Bapak Ibu jangan bayangkan tangan malaikat sekarang tangan ambo kok. Dalam surah Al-Muluk kata Allah ayat 10, kullama ulqiya fiha faujun. Besok manusia masuk neraka itu digenggam oleh malaikat itu faujun, serombongan gadang, kata Nabi hampir 1000 segenggam malaikat itu. Dan jangan pula Bapak Ibu bayangkan orang masuk neraka badan sekadang-kadang awak kau. Nak, kata Nabi dalam hadis Bukhari, dirsuhu mislal Uhud. Orang kalau masuk neraka satu giginya sebesar bukit Uhud. Gigi secik sekadang bukit Uhud, sekadang kepala Bapak Ibu tu. Gadang Pak. Bakok digadang orang masuk neraka Pak supaya gampang mengazabnya. Orang kalau badan gadang kau Bapak Ibu, ya, kok kadilacui picing saya matu kanai mah. Ya nak. Tapi kalau ketik badannya mambung-ambungnya, dia melincahnya Pak Ibu. Itu maka orang masuk neraka kok badan digadang sekadang-kadangnya Pak. Gampang mazabnya orang kalau badan gadang kok. Ratu azabnya. Yang segadang itu badannya segadang bukit Uhud itu, ciek giginya oleh malaikat seganggam itu hampir 1000. Itu yang kamu nampak Bapak Ibu besok tu. Yang tak subuh berjamaah tu kali tanpa mati itu. Jadi kalau ada orang melengah-lengah mati mereka, itu bisa jadi wallah, tapi jangan Bapak Ibu salah paham ya, bisa jadi sedang kali tanpa. Tapi jangan Bapak Ibu besok salah lo kan ada orang lengah-lengah mereka. Ikon yang kecil ustaz patang orang. Ya. Jangan. Karena kita kan tak tahu lagi apa yang terjadi ketika itu Bapak Ibu. Tapi Allah menjamin orang munafik itu kalau mati kata Allah ditampar-tampar malaikat. Bacalah Al-Quran begitu. Nah, salat subuh berjamaah lah yang akan menghentikan itu. Makanya orang kalau konsisten salat subuh berjamaah, nanti baca surat Fussilat ayat 30. Surat Fussilat, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bapak Ibu kalau istiqamah salat subuh berjamaah, waktu mati Allah jamin turun para malaikat bukan menampar, memperlihatkan surganya. Nih, ketika dia asyik melihat surganya itulah malaikat mencabut nyawanya dan tak ada sedikit pun rasa sakit dia rasakan. Tak percaya Bapak Ibu cubalah. Dan jale besok jago subuh berjamaah kau lah. Tu rasul saya mati surang-surang besok. Nah, orang munafik itu ya susah hidupnya dunia akhirat, dan kata Nabi salat subuh akan menyelamatkan orang dari kemunafikan itu. Nah, yang keempat ada hadis lagi. Kata Nabi, basyaril masya'ina fi zulmi ilal masjid bin nuri tam yaumal qiyamah. Berikan kabar gembira semua orang yang berjalan dalam kegelapan subuh menuju masjid Allah, bahwa mereka lah yang akan mendapat cahaya yang terang di surga, di akhirat kelak, di hari kiamat. Bapak Ibu, akhirat tu gelap gulita Bapak Ibu. Ada orang-orang kata Allah yang mendapat cahaya terang. Siapa mereka? Mereka kabarkan yang berjalan di malam hari menuju masjid untuk salat subuh. Bapak Ibu yang berjalan dalam kegelapan tadi, itu nanti cahayanya paling terang di akhirat. Nanti Bapak Ibu baca nanti surah Al-Hadid. Surah Al-Hadid ayat 12-13. Kata Allah, orang beriman nanti di hari kiamat itu yas'anuruhum baina aidihim wa bi aimanihim. Mereka berjalan menuju surga Allah dengan cahaya yang terang benderang. Ketika mereka berjalan dengan cahaya terang itu, wa yaqulul munafiqun wal munafikat, orang munafik berkata, unzuruna naktabis min nurikum. Hei orang beriman, kami gelap gulita, melihatlah kepada kami supaya kami melihat cahaya agak sedikit. Orang munafik gelap gulita Pak. Orang beriman terang benderang. Mereka minta orang munafik, ya orang beriman caliklah kami kat Sabanta, kami ingin mencalik cahaya. Tak, dibentangkan hijab oleh Allah. Itu buktinya kalau Bapak Ibu berjalan ke masjid di subuh hari, Bapak Ibu akan terang benderang di akhirat kelak. Itu janji Allah begitu. Dan itu tidak ada pada zuhur, tidak ada pada asar, tidak ada pada maghrib, hanya adanya pada subuh. Orang yang akan mendapat cahaya terang kelak di akhirat. Lalu hadis berikutnya, layali jannar ahadun shalla qabla tulu'i syamsi wa qabla wurubiha. Api neraka tidak akan menjilat siapa yang menjaga salat subuh berjamaah. Tapi kalau menjaga salat subuh ini pas waktunya salat subuh berjamaah, neraka tidak akan menjilat tubuh orang itu, dijamin itu. Ya.
Nah, hadis berikutnya kata Nabi, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hazal qamar. Pada waktunya ada orang-orang tertentu yang dilihatkan, yang diberi kesempatan melihat Allah seperti melihat bulan purnama. Langsung, dan itu kebahagiaan yang paling besar. Wujuhu yauma izin nazirah, nadirah ila rabbiha nazirah. Wajah-wajah ketika itu berseri-seri cerah gembira. Kenapa? Akan diberi kesempatan melihat Tuhannya. Siapa mereka yang diberi kesempatan melihat Tuhan? Kata Nabi, ya, orang-orang yang menjaga salat qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub, yang menjaga salat subuh dan salat asar berjamaah. Bapak Ibu, kalau menjaga salat subuh, salat asar berjamaah, orang yang itu akan diberi kesempatan melihat Allah sejelas-jelasnya kelak di akhirat, dan itulah nikmat yang paling besar. Kelak penduduk sorga ditanya, apa kata Allah? Sudahkah kalian nikmati sorga? Sudah. Bagaimana sorga? Masya Allah. Apa lagi yang kalian inginkan? Kami ingin melihat engkau ya Allah. Ternyata sorga ini nikmatnya tidak sebanding dengan melihat Allah. Melihat Allah lebih hebat nikmatnya. Maka Allah pun memperlihatkan dirinya kepada mereka. Nah, inilah janji Allah. Siapa mereka? Orang yang menjaga subuh dan asar berjamaah. Karena subuh dan asar kau barik ibu. Barik kau mah. Kalau maghrib ramai orang tiba pak. Kalau pulang ke raju lo sudah mandi, lo sudah makan, bagaimana tanang-tanang apa? Yang paling ketik ibadah aku maghrib, pahalonya, pik itu paling rami pak. Ya, ambo heran mangan yang paling ketik dicari orang pak. Dan yang paling gadang lah. Isya ada hadisnya. Subuh dan Isya, betul. Orang munafik itu ya yang paling berat subuh dan Isya. Karena Isya itu malam hari dulu pak ibu. Ya, jadi kalau ada orang subuh berjamaah, Isya berjamaah, itu diangkat juga kemunafikan dalam dirinya. Dan berjamaah ini dalam hadis Muslim begini, man shalla fi jama'atin arba'ina yauman, siapa yang salat berjamaah 40 hari. 40 hari dia berjamaah apa ibu ya? La tafutuhu takbiratul ula, tidak pernah terlambat satu rakaat pun, selalu dapat rakaat pertama 40 hari non stop. Apa kata Nabi? Kutiba lahu bara'atan, Allah tuliskan dia 2 kebebasan. 1 bara'atun minan nar, bebas dari api neraka. Itu hadis kita bacakan tadi. Wa bara'atun minan nifaq, bebas dari kemunafikan. Bapak Ibu kalau ingin selamat dari api neraka, selamat dari munafik, nih 40 hari jaga, jangan pernah terlambat. 40 hari non stop. Kau yang pensiun bisa kau, ya. Yang pensiun kau coba agak sekali kau, ya. 40 hari tapi tidak pernah terlambat. Ya kalau yang masih dinas mungkin banyak alasan. Yang masih haid mungkin ada alasan. Iya, ya kalau tidak ada lama lah bisa tu mah. Ya, lah pensiun lah bisa tu mah. Cobalah apa Ibu agak sekali. Ya, ya lah bebas semua, apalagi yang tak ada suami lain. Oh lah bebas mana tu? Kalau ada suami tak boleh ibu ke masjid jamaah lah kalau tak minta izin. Ibu yang punya suami kalau pergi ke masjid berjamaah minta izin. Pak, dan pergi masjid ya semayang. Dan saya ke masjid lah, kau masjid lah jangan berhenti ibu ke masjid. Jangan pergi lah masjid. Yo kau ada pak jawab yang model tu, ibu minta izin ke pak. Ya kan? Hanya tagahan ibu. Yang mana tahu pak kau damam bagai sakit bagai dak niu ibu painya. Jangan pai ibu. Situ dak ke masjid urusan situ. Ada enggak pai ke masjid? Enggak boleh lah berdosa ibu. Ya. Oh enggak boleh lah ibu minta izin ibu tu. Ibu dah bisa kalau rumah bak kata ibu saya lah pai ke masjid termasuk je minta izin. Enggak boleh perempuan keluar rumah hingga ke masjid kata Nabi. Illa bi izni, kecuali dengan izin suaminya. Enggak boleh ibu dengan ceramah kok. Kalau nak minta izin, pulang lagi. Jangan sikoyo lagi. Apa kau minum kopi bagai, kau minum teh bagai. Rumah ibu dengan ceramah aja. Dosa ibu dengan ceramah kau mah. Kau pulang apa? Ibu pulang lo lagi. Jangan duduk sikoyo lagi. Kalau apa lah pulang, ibu jangan sikoyo lagi. Tu apa kau minum bagai itu? Kau jangan ambil kopi saya surang. Tak bisa pandai-pandai ambil surang lo keraju ibu itu. Nah, kewajiban ibu itu, ibu amal ibu dah banyak-banyak loh kata Nabi. Ibu salat 5 waktu, dak berjamaah dak antilah rumah saya. Lalu puasa Ramadan ibu dak tarawih dak antilah rumah saya lah. Tapi ibu patuh melayani suami sampai mati. Surga menanti ibu tu. Ibu ceramah tiap hari rajin ceramah. Pi apa pak ibu padia saya makan surang laluk surang. Oh, nak kamu masuk surga ibu lah. Nah, jadi besok itulah ibu cari-cari lapak lo. Kalau lah tagak apa sudah subuh tu jangan duduk sekolah, pulang capek.
Ben apa tu makan. Jadi ibu menjawab je, ibu pokoknya. Awak kata ibu pulang capek pulang lah itu. Ya. Kecuali apa duduk siko, duduk ibu siko. Walah, tapi kalau apa lah pulang ibu jangan ceramah aja. Tak boleh. Iya ibu tu milih apa? Dari ujung rambut sampai ujung kuku ibu milih apa? Itu makanya Nabi Ayub, nanti Bapak Ibu bacalah di surat Shad ayat 1 sampai 44 itu, surat Shad. Nabi Ayub memukul istrinya. Istri Nabi Ayub ni tokoh Allah suruh. Kata Allah, ambil seikat lidi, pukul istrimu, kata Allah. Kenapa? Istri Nabi Ayub itu pergi ke pasar menjual rambutnya untuk dimakan. Suami sakit nak dimakan dak ada, suami tak bisa mencari piti lo, awak lapar. Pailah isteri ke pasar menjual rambutnya tanpa sepengetahuan Nabi Ayub. Pulang marah Nabi Ayub, bala pontong serambut dan minta izin, nanti ditokok istrinya tu mah. Kenapa? Menjual rambut tanpa izin. Kan rambut ambo dak ada rambut ibu lah. Mi rambut itu milik apa? Maka ibu-ibu kalau kamu potong rambut itu mengecek ke Pak? Pak, ambo kamu ngarik rambut tak usah caknya. Jangan ngarik rambut itu lah. Dosa ibu. Banyak kutu nak ada, ambo ketujuh kutu tu cak Pak. Orang tahu kok model tu Alah. Jadi Bapak Ibu jago-jago, Allah lewat jangan pek ibu macam mana matu Allah lah tu. Bapak Ibu jago-jago lah subuh jamaah kaya. Itu janji Allah tadi begitu banyak. Wajar Allah mengatakan wasubhi iza asfar, demi waktu subuh apabila telah terbuka. Karena di waktu subuh ini Allah membukakan semua pintu-pintu kebaikannya. Itulah Bapak Ibu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Iya, bukan di Jakarta maksudnya Bu, di beberapa tempat. Ada pemahaman hadis Nabi, hadis sahih Muslim, khairu salatin nisa'i fi ka'ri buyutihinna, sebaik-baik salat perempuan di rumah. Itu hadis sahih itu. Maka sebagian memahami kalau Nabi mengatakan perempuan lebih baik di rumah, tu mangayo ke masjid lah, tu kurang akal nama itu. Di rumah nilai 1, di masjid 80-nya, tu mangayo ke masjid walati. Itu Bapak Ibu kesalahannya, jangan memahami dalil parsial. Jangan memahami ayat atau hadis itu saja. Ada ayat jangan kamu salat kalau mabuk. Boleh mabuk tu? Kan yang dilarang jangan salat kalau mabuk. Ayat itu tidak sendiri, ada ayat lain, ada 4 ayat yang menjelaskan itu. Hadis ini juga tidak sendiri. Tidak ada Nabi melarang perempuan ke masjid. Ada hadis Muslim juga. Apa kata Nabi? Khairu sufufir rijali awwaluha wa syarruha akhiruha, dan seterusnya. Sebaik-baik saf laki-laki paling depan, seburuk-buruk saf laki-laki paling belakang, sebaik-baik saf perempuan paling belakang, seburuk-buruk saf perempuan paling depan. Terlepas nanti hadis itu pahamannya. Kalau begitu ada tak perempuan salat berjamaah pada masa Nabi? Ada tu makuk saf perempuan diatur paling belakang. Tapi bakok paling belakang masjid lu melampu le, lu batil laki-laki perempuan le. Ibu dakik-dakik kapak pusu-pusu tengah malam dia kau dah jadi apa semayang dia kau. Tu makanya ibu di belakang paling rancak. Tapi kalau masjid lah tarang lah do batil laki-laki perempuan ada siku ibu saf mungku ku jangan pahami parsial. Jadi kondisi dulu kenapa perempuan disuruh di rumah? Dulu masjid jauh dari rumah, listrik tidak ada, orang jahat banyak. Perempuan keluar subuh jam 3 pagi. Subuh di Makkah tu ibu jangan kecek sama jawab jam 5. Kalau musim dingin jam 3 orang subuh tu. Isya jam 10 malam tu. Jam 3 ibu kalau rumah, jam 10 jam sebalik ibu pulang rumah. Banyak masalah ada dua beko perkosa orang bagai beko. Menjaga harga diri itu wajib hukumnya. Berjamaah aku sunatnya, yang wajib ambil. Kalau apa-apa ada ke perkosaannya lah amari le. Itu parsial apa ibu? Jangan parsial memahami hadis itu. Itu tidak semua perempuan lebih baik di rumah. Pertama kondisinya kalau seperti dulu. Tapi kalau masjid dakik rumah aman, awak tarang, tak ada masalah masjid dah le. Atau yang baik di rumah tu perempuan masih punya anak-anak balita, masih punya anak ketek-ketek. Kalau di rumah salat jadi bawa lo ke masjid nyola-nyolanya upah orang mereka. Di rumah salat, menjaga anak tu wajib, kadang palonya berjamaah aku sunatnya. Ya. Atau ibu yang suaminya sakit,
Ibu kalau ada suami ibu sakit, ibu jangan ke masjid je. Bu apa kalau sakitnya manjo. Iya. Apa kok kalau sakit ibu, nyo kandaknya banyak dan harus capek. Kalau apa, bu minta minum, itu ibu mencuci di belakang tuh, cuci piring. Lah setengah jam baru bu antar minum ke siapa? Ndak pegunur dari kau lah ya caknya. Tu makanya ibu-ibu kalau sakit apa, ibu ndak usah ke masjid, jago apa tu tarui sampai sehat atau sampai mati. Iya. Kalau ibu-ibu sakit apa ke masjid? Kalau ibu kalau sakit tak manjo loh. Ya. Atau perempuan yang cantik bana, sabana rancak, bakile, asal masuk di pintu tu panjang jadi apa-apa kinyo. Ibu ni rancak tu rumah salat, menggaduh orang kamarima. Tapi kalau lah pensiun lah karipu, gigi lah tangga, ibu masuk masjid orang lengah-lengah, saya akan maring ibu lah. Jadi tak semua perempuan itu ibu lebih baik di masjid. Cuma ada orang yang memahami hadis itu tekstual. Nah, saya nak menyalahkan juga, itu pilihan masing-masing lah. Ya. Tadi kan berlaku umum tadi, tidak ada laki-laki saja tu yang subuh berjamaah, tidak. Laki perempuan. Maka dijagalah baik-baik ibu-ibu ya. Jadi besok ibu-ibu itu salah. Besok kalau ada ceramah subuh siko atau ceramah maghrib, ibu cari lapak lu. Kalau duduk siko apa ibu duduk. Tapi kalau pulang apa pulang ibu leh. Pada ambo itu tuntut dapat dia kira suka gara-gara ustaz lu mah ya. Bukan minum bukan ada. Gitulah ibu-ibu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya apa-apa, lebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.